baru 3 bulan saya punya YouTube channel itu udah ada tawaran ke New York Fashion Week, udah pokoknya ditawaran dengan brand-brand besar. Alhamdulillahnya ke situ. Sepertinya passion ini adalah jalan saya. Halo, apa kabar? Baik Pak, apa kabar? Baik. Waduh, ini saya masih dalam perjalanan, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Bagus Pak. Saya mau kasih pantun Pak ya. Iya. Baru dari IPS ini ngelihat ada travel fair sama ada pet expo. Saya mau awali dengan pantun pembuka nih. Pergi ke puncak buat tamasya. Cakep. Cakep. Sarapannya pakai bakpia. Cakep. Ngantri kedatangan Tasya Farasya. Cakep. Beauty influencer terhits se-Indonesia. Ya Allah. Dapatkan bawal. Cakep. Sambil ngemil gabin tape. Cakep. Launching produk baru selalu viral. Cakep. Spill dong produk coming soon-nya MOP. Mantap. Saya nyiapin satu juga Pak pantun. Waduh. Lanjut. Sikat. Menimba ilmu argo industri. Cakep. Cakep. Baru mulai langsung bikin tempe. Cakep. Ketemu lagi sama Mas Menteri. Semoga Cakep. ini tanda bisa collab sama MOP. Wah. Oke, makasih banget karena Mbak Tasya sudah kirim produk makeup dan beauty care-nya Mother of Pearl. Mbak Nur baru cerita sudah nyampe di rumah. Alhamdulillah. Tapi saya masih dalam perjalanan pulang. Jadi kalau udah nyampe nanti pasti kubuka dan kita akan promote untuk berkolaborasi dengan MOP. Tapi bisa dijelasin nggak Terima MOP? kasih. Produknya pasti sudah sangat dikenal, tapi boleh dikenalin nggak ke sobat kreatif nih yang ada di 1331 nih yang gabung sama kita? Iya. Mother of Pearl sebenarnya produk beauty brand yang emang saya tuh ciptakannya tuh Pak karena hobi sih. Jadi mencurahkan hobi dan passion saya di situ. Jadi sejauh ini suami saya Pak, perkenalkan dia juga sebagai CMO. Berubah-ubah nih. Ya pokoknya dia title-nya berubah-berubah Pak. Tergantung ya. Dia sebagai marketing chief of finance di MOP juga selalu mendorong saya untuk kayak ayo cari untung sedikit, tapi sampai sekarang tuh masih lebih fokusnya ke berkreasi dulu gitu Pak. Jadi mencurahkan hobi dan apa yang saya inginkan dan sesuatu yang berbeda dari dunia permakeupan yang udah sebenarnya oversaturated banget kan. Jadi saya pengen memberikan sesuatu warna yang berbeda dan sedikit makeup. Iyalah. Gitu. Oke, CMO ada yang mau ditambahin nggak? Ini mau tambah ini Pak, sedikit nekatnya itu kadang nggak ngeliatin pricing point, yang penting barang bagus aja. Dia nggak tahu market biasa, bukan dia tahu, cuman dia nggak mikirin. Ini kita harus jual berapa atau apa. Pokoknya barangnya harus bagus, tuh jualnya nggak mahal-mahal. Nah ini kita bingung nyari untungnya gimana nih. Nah begitu Pak kurang lebih. Itulah perbedaan MOP. Tapi emang gitu sih, kan bisnis itu kadang passion ya. Betul. Dan kita harus diingetin juga aspek finance-nya, aspek marketing. Padahal sebetulnya DNA dari entrepreneurship itu kan to create value. Yeah. Nah, value itu buat customers. Ini saya dulu pernah jadi pengusaha 25 tahun. Memang value by customers itu yang selalu menjadi kekuatan daripada usaha kita. Jadi MOP sih keren banget. Dan kalau Mbak Nur tuh juga punya usaha, dia bilang, Bang, kamu tuh hitung-hitung terus, bisnis itu nyari itu keberkahan, dia bilang gitu. Kalau untungnya banyak tapi nggak berkah juga percuma, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, oh iya benar juga ya. Jadi ya memang ada plus minusnya, tapi
Tasya ini kan ratunya makeup nih. Masya Jadi, Allah. proses lulus dari kedokteran gigi terus jadi beauty vlogger sampai akhirnya jadi makeup artist ini gimana nih? Bisa di-spill nggak ke kita? Aduh, saya jadi nervous nih Pak nge-spill-nya. Ya, jadi sebenarnya waktu saya lagi ambil koas, saya tuh juga lagi di fase apa ya, transisi pendewasaan, dan dimana tuh teman-teman saya udah mulai, kan kalau udah sarjana udah mulai pada kerja gitu ya Pak ya. Nah sedangkan kami tuh kayak abis sarjana lanjutnya koas, jadi belum ada penghasilan sendiri gitu. Jadi saya berpikir kayak udah deh, weekend saya juga waktu dulu pacarannya kan juga jarak jauh Pak, jadi nggak ada pacar. Teman-teman saya pacarannya setiap weekend, jadi saya nggak ada temen juga kalau weekend. Saya kepikiran gimana kalau saya jadi MUA aja setiap weekend sambil saya koas gitu. Jadi di awal tuh di situ. Akhirnya saya buka, pertama ya mulainya dari teman-teman sekitar doang, mouth to mouth, dan saya juga suka share hasil makeup saya di Instagram gitu. Ternyata banyak yang tertarik untuk tahu tutorialnya. Akhirnya dari MUA itu malah saya bikin YouTube channel buat ngepromosiin kalau saya tuh MUA, malah orang tuh lebih tertarik sama review saya dibanding mau jadi klien MUA saya gitu. Dan akhirnya mulailah ada kerjasama sama brand. Tahu-taunya baru 3 bulan saya punya YouTube channel itu udah ada tawaran ke New York Fashion Week, udah pokoknya ditawaran dengan brand-brand besar. Alhamdulillahnya ke situ. Jadi saya semakin kayak wah, sepertinya passion ini adalah jalan saya gitu. Awalnya dimulai dari situ sih Pak, dan emang kalau untuk ujungnya saya punya bisnis beauty kosmetik itu dari kecil tuh memang impian saya tuh pengen punya, karena memang awalnya tuh saya suka banget dandan karena serumah kan saya perempuan semua gitu, dan saya tuh yang paling insecure, makanya jadi saya yang paling sering dandan. Saya suka transformasi. Dan ini kan awalnya tuh upload kontennya di YouTube, terus pernah nyangka nggak sih sampai terkenal ini? Dan ini sebetulnya 1.500 nih, mungkin 1.500 nya nih penggemarnya Tasya nih, yang dari saya cuman ini teman-teman 20 online orang. saya Pak. Nah itu pas konten-konten dari awal itu yang feeling untuk mendrive kontennya terus jadi beauty vlogger itu seperti apa nih Kak Tasya? Sebenarnya udah zamannya udah berbeda banget ya Pak ya, waktu di awal saya mulai sama sekarang. Waktu di zaman saya mulai itu ya emang alhamdulillahnya saya tuh mulai di waktu yang tepat, memang timingnya. Jadi pada saat saya mulai memang YouTube dan kayak content creator industry tuh bener-bener baru lagi grow banget. Dan waktu itu beauty industry tuh juga lagi grow-grow-nya banget. Tiba-tiba saya tuh muncul di saat yang tepat itu, alhamdulillahnya. Mungkin kalau saya baru mulai sekarang, persaingannya udah lebih ketat lagi karena udah marketnya udah lebih luas lagi, content creator udah semakin banyak lagi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih kayaknya itu gabungan dari passion saya sama mukjizat juga. Jadi sama sekali nggak nyangka bisa dijadikan mata pencarian dari hobi saya sehari-hari yang biasanya cuma dandan-dandan di rumah sendiri. Tiba-tiba kayak cuma mengeluarkan aspirasi saya di YouTube, ngomong-ngomong dengan malu-malu begitu, totalnya banyak yang antusias dan bisa menghasilkan mata pencarian. Itu kayak nggak pernah saya sangka sih Pak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, dan ternyata sampai sekarang bisnis beauty industry dan juga content creator industry ini kan growing terus ternyata. Sampai detik ini semakin banyak content creator, lokal produk brand juga semakin banyak yang bagus-bagus, selain MOP juga banyak Pak yang bagus-bagus banget. Jadi saya tetap lanjut punya brand makeup tapi tetap nge-review produk-produk beauty brand dari brand-brand lain, terutama lokal brand gitu. Seberapa krusialnya nih dukungan dari suami, dan katanya kan di belakang every great man there is a great woman gitu, atau strong woman gitu. Kalau di balik strong woman itu ada yang bilang Gentleman. juga ada gentleman yang suffering gitu. Suffering.
sangat ini sih Pak, sangat berpengaruh banget suami saya tuh dalam proses karir saya. Dia udah melihat saya dari berbagai macam fase saya obsesi menjadi wanita berotot, fase saya obsesi menjadi dokter gigi, fase saya obsesi menjadi beauty content creator, sampai saya jadi entrepreneur. Itu pasti selalu ada andil suami saya dari zaman masih pacaran lah sampai sekarang ini udah anak 2. Banyaknya semangatnya dia Pak, banyak ya. Tapi jadinya kalau ada yang udah mulai, wah ini aku udah gak ngerti Beb, kamu aja, Ya, kamu kita aja. urusannya kita nggak dia nggak biasa lah. Urusan ruwet Pak. Iya, jadi family business sekarang jatuhnya gitu. Karena kita semuanya bisnis saya pasti sama suami gitu. Karena dia sebenarnya pinter, saya yang punya imajinasi, dia yang pinter. Dan sih ini kombinasinya pas banget. Dan sebagai entrepreneur ini kan Mbak Tasya ini sangat luar biasa ya. Setiap launching produk tuh viral dan habis gitu. Banyaknya UMKM atau entrepreneur itu justru problem punya kreasi tapi nggak bisa jualan. Itu ceritanya bagaimana MOP sampai punya reputasi seperti itu, dan apa yang ngebedain MOP dengan produk-produk sejenis? Kalau untuk kita alhamdulillah Masya Allah selalu sold out dan selalu antusiasnya besar. Saya rasa karena saya juga udah build komunitas dari tahun 2017 yang memang tahu saya tuh bener-bener seperti manusia biasa aja gitu. Jadi saya dari dulu selalu ditanya, gimana sih branding kamu sebagai content creator? Terus saya tuh selalu bilang, saya bukan brand, saya manusia. Jadi saya kalau di sosial media saya tuh bener-bener nggak ada branding ya. Tasya Farasya adalah seorang manusia yang mereka sudah melihat fasenya dari yang awalnya saya masih single sampai saya jadi emak-emak anak 2. Mereka melihat transformasi hidup saya gitu loh. Jadi kita put trust dan kita saya sih ngerasa hubungan saya dengan orang yang follow saya itu sangat amat erat. Jadi mereka mempercayakan saya. Plus minusnya itu kalau saya salah mereka kecewa sangat berat. Tapi kalau saya lagi bagus mereka sangat support saya gitu. Dan itu kayaknya salah satu kelebihannya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sih itu sisinya kekurangan kita sih, kekurangan MOP yang belum bisa memprediksi berapa sih sebenarnya quantity yang harus kita siapkan gitu. Karena itu jadinya jadi keluhan juga Pak. Kan biasa kalau sold out kan biasanya gimmick yang keren gitu ya Pak. Nah kalau sold outnya beneran nih sebenarnya dari brandnya tuh kelabakan juga Pak kalau sold outnya beneran gitu. Karena kita nggak ada stok nih, sedangkan lagi di high demandnya. Jadi itu sebuah pelajaran juga sih untuk tidak mengunderestimate the power of teman-teman online Tasya Farasya ini gitu, karena ternyata antusiasnya selalu jauh lebih besar dari ekspektasi kita. Jadi kita sebagai brand juga masih selalu mempelajari market yang terkadang tuh volatile Pak, kita nggak bisa nebak betul, lah. Bisa produk tertebak. tertentu kita alhamdulillah cepat, kadang produk kadang produk tertentu tidak sesuai ekspektasi kita. Begitu. Makanya sebenarnya seringnya tidak sesuai ekspektasi, John. Tidak ekspektasi, kadang begini, kadang begini. Iya. Gitu. Kadang-kadang algoritmanya kita nggak paham juga ya, tiba-tiba sukses banget terus habis right away, terus pas produknya kita siapin udah banyak ternyata nggak sehits yang sebelumnya. Ini juga dialami di usaha saya sama usahanya Mbak Nur juga. Kita sebutnya sih A/B testing gitu. Jadi kita tes dan semuanya punya feedback yang berbeda-beda. Kan Mbak Tasya dulu pernah nge-review produk-produk. Nah sekarang produk-produknya banyak di-review. Gimana perasaannya? Lumayan tertekan. Karena pastinya orang melihat saya kan kayak lumayan kritikal gitu ya kalau untuk nge-review produk dari brand lain. Makanya jadi saya put sangat banyak effort untuk produk saya. Karena pasti orang ngelihatnya, ini Tasya kan kerjanya nge-review produk orang nih, gimana kalau produknya dia? Pasti orang punya ekspektasi lebih gitu dan melihatnya tuh jadi lebih detail ya. Kalau dari produk saya sendiri tuh kadang sampai boxnya, sudut-sudutnya, hal-hal yang biasanya tuh kayak saya kadang belum sampai kepikiran ke sana, ternyata audiens saya tuh memperhatikan sampai sedetail itu. Dan itu sih yang ngebuat saya belajar kayak, oh orang tuh sangat expect
tinggi gitu dari produk-produk MOP, karena melihat sayanya sendiri juga kalau nge-review produk lain kan sangat kritis gitu kan. Jadi mereka berharap sangat tinggi, dan itu yang membuat kita tuh selalu belajar mencari apa nih downside dari produk kita dan upside-nya apa, keuntungannya apa, plus minusnya apa gitu. Selalu harus lebih perfect lagi, walaupun kita tidak akan pernah bisa sempurna ya. Tapi berusaha semaksimal mungkin gitu, dan harganya harus murah. Betul. Suka banget kopi, sampai malam juga suka minum kopi. Katanya punya usaha kopi juga ya? Betul, Pak. Karena saya nih, aduh, kalau belum ngopi nih belum bisa diganggu. Golden Jadi Black kita ada- Coffee. Betul. Ini apa nih? Golden Black Coffee. Golden Black Coffee, bisnis saya juga ada partner yang kita berdua benar-benar memulai karena sama-sama memiliki kecintaan yang sangat besar sama kopi. Dan waktu itu yang kita lihat itu problemnya adalah sebenarnya kopi di sini tuh udah banyak, tapi kadang kalau misalnya kopinya nih udah mulai famous, nanti rasanya tuh nggak bisa konsisten gitu. Kadang tuh saya sedangkan ya naik turun kan, kayak di cabang yang ini enak, di cabang yang ini kurang enak gitu kan. Jadi pada saat awal itu visi misi kita pengen jadi salah satu coffee shop yang bisa jadi zona nyaman buat orang-orang pecinta kopi. Itu biasanya nyari yang setiap hari udah bisa ketebak rasanya seperti apa. Nah jadi itu main reason awalnya tuh itu. Dan emang dari dulu tuh saya tuh pecinta kopi banget. Saya sering kasih resep-resep kopi yang lumayan sering viral juga, Pak. Saya kasih kecap, saya kasih garam. Ternyata orang pada suka gitu. Jadi ya itu memang saya kalau bisnis tuh kurang berani kalau emang nggak ada yang bener-bener passion dari hati, karena saya pribadi bukan orang bisnis gitu. Nah makanya kalau dari sisi bisnis selalu dibantu sama suami. Saya kayak kebanyakan di sisi kreatifnya. Gitu. Jadi itu kolaborasinya ya. Kopi Ayang, Mama Ayang. Aku Mayang. Oke, panggil Mayang, Pak. Oke, Mayang. Adik-adik tolong ya. Oke, kita di segmen ini pengen nutup dengan mungkin lesson learned dari bisnis kopi dibandingkan bisnis kosmetik, dan kira-kira ada project yang baru lagi nggak yang mau di-spill ke teman-teman sobat Parekraf? Belum ada sih. Project ada Pak, tapi pastinya kalau ada. bisnis baru belum. Kalau bisnis baru enggak, karena MOP dan Golden Black ini juga udah lumayan banyak masih nguras tenaga, waktu sama banyak yang perlu creativity juga sih Pak. Dan selain Golden Black sama MOP kan saya juga masih jadi content creator ya Pak. Jadi ibarat kata saya menjual diri, bukan menjual diri sih, tapi menjual konten saya juga gitu. Jadi kayaknya otak saya udah terbagi 3, dan saya pengen fokus di 3 hal ini yang memang passion saya banget gitu. Nah mungkin nanti kalau ada satu hal yang saya passion banget seperti sambal terasi, mungkin saya akan bisnis buat sambal juga. Mungkin apa? Ya bisa, mungkin insya Allah didoain aja. Terakhir, pesan dan harapan buat kita semua agar semangat meraih cita-cita dan bagaimana bisa mengikuti jejak sebagai orang yang sukses. Pesan dari saya pribadi sih, yang penting apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati gitu, karena pastinya kompetisi itu akan selalu ada, tapi kalau kita melakukannya dengan hati, pasti apapun serangan kompetisi dan ups and downs-nya itu bisa kita lalui dengan lebih semangat gitu. Dan jangan patah semangat, karena pastinya hidup itu nggak selalu di atas, jadi pasti ada naik turunnya, dan pada saat turun itu justru semangat kita harus lebih tinggi lagi Pak dibanding pada saat kita lagi di atas. Semangat semua content creator, terutama beauty content creator dan juga entrepreneur Indonesia. Semoga sukses bisnisnya, dan semoga dari Bapak sendiri ada program yang bisa membuat brand lokal go internasional. Yes. Amin. Kita punya banyak banget program untuk memperkuat UMKM kita yang lokal untuk go global, dan kita ingin banget kerjasama sama konten-konten kreator
agar ekonomi kreatif kita semakin membaik dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Terima kasih banget dan sukses selalu MOP. Saya berharap MOP ini bisa sesukses brand-brand dunia. Dan nanti Amin. saya datang ke London, saya datang ke New York, saya bisa lihat MOP ada di. Terima kasih. Amin. Maju terus. Terima kasih Pak banyak Menteri. Pak Menteri. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih banyak.